Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya, malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina. Dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman gak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Usulan anggota DPR Andre Rosiade agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina mendapatkan kritikan dari PDI Perjuangan. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Ahok menyatakan ada persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Bang Andre ini punya komentar yang cukup keras, mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina. Di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid. Berbeda dengan data yang kami miliki. Contoh ya, kita buka satu persatu. Pak Ahok bilang banyak maling di Pertamina. Kalau memang banyak maling di Pertamina, ya monggo. Pak Ahok laporkan ke KPK, ke polisi, dan Kejaksaan Agung. Ya, laporkan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih tahu gini ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya, nggak akan ada atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot.
Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana, akan jadi saksi di kejaksaan. Saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda menanyakan apa fungsi saya. Saya sudah lakukan. Sebagai komod. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang mana nuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gojek gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya Pak? Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Aku kok malahan greget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya itu Pak Ahok. Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga nih ya kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan. Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya doh, dia itu berkomentar seperti itu. Ayo, coba Anda bayangkan. Ya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta, sekaligus pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Ya, dengan kasus baru-baru ini yang sangat menggelegar sekali, mega korupsi di Pertamina, ya, hampir 1.000 triliun rupiah. Ini bukan uang yang sedikit dan kerugian negara pun bukan sedikit. Dan tidak hanya negara yang dirugikan, tapi secara keseluruhan rakyat Indonesia. Ya, mega korupsi ini diawali 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, gitu ya. Di 2000 berapa? 2018 atau 2000 berapa tuh? Ya, berarti 5 tahun dari 2023. Berarti 2023, ya, 2022, 2021, gitu ya, 2020 dan 2019. Ya, kurang lebih 2018-2019 lah gitu ya. Ya, kita ngitungnya biar kita lebih tahu aja gitu ya, biar kita nggak salah ngomong. Nah, seperti itu. Kita tadi melihat penyampaian Pak Ahok gitu ya, tapi memang ada penyampaian dari salah satu pengacara kondam yang kita kenal, ada Pak Hotman Paris Hutapea yang mengatakan kepada Ahok, lu diam aja Ahok, jangan sok-sokan lu, jangan sok menjadi pahlawan kesiangan lah, ya lu itu nggak ada urusan lagi dan sebagainya. Kita nggak tahu lah nanti bagaimana kasus ini bisa terungkap dengan baik gitu ya. Dan masyarakat, saya yakin kita sebagai rakyat biasa, rakyat Indonesia, pasti menginginkan ini bisa dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya dan secara terang benderang, terbuka untuk publik, terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Ahok siap jika
dipanggil oleh Kejaksaan Agung, siap membantu lah ya, siap membantu untuk masalah kasus yang sedang dialami ya saat ini. Ya, kasus yang kita alami lah ya. Saya rasa semua kita merasa dirugikan gitu ya. Semua kita merasa ya dikhianati gitu ya. Kita merasa uang kita dikorupsi gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, teman-teman nanti silakan ya komentar-komentar saja ya. Nah, kemudian tadi sebetulnya ya mau pahlawan kesiangan, mau pahlawan kepagian, kemalaman, dan sebagainya, saya rasa nggak terlalu penting menurut saya gitu ya. Tapi yang terpenting bagi saya, bagaimana bila memang Pak Ahok punya data, punya bukti, atau punya masukan-masukan dalam mengungkap kasus ini, saya rasa ya nggak masalah kalau ingin mengungkap gitu ya. Ya nggak perlulah kita komentari, lo kenapa baru muncul sekarang, kenapa nggak kemarin-kemarin. Ya saya nggak terlalu penting lah mau kemarin-kemarin enggak kayak mau kemarin-kemarin ini kayak, saya nggak peduli terkait hal itu. Yang penting kita peduli bahwa ketika ada orang yang ingin membantu mengungkap kasus ini secara terang benderang, kita dukung, kita support. Bahkan saya yakin Pak Prabowo sebagai presiden juga pasti dukung kalau ada orang atau seseorang yang ingin membantu dalam mengungkap kasus korupsi. Saya yakin beliau pasti setuju. Karena kenapa? Karena saya rasa Pak Prabowo sangat berkomitmen sekali dalam menuntaskan, membereskan, dan memberantas korupsi. Ya, saya selalu mengikuti pidato Pak Prabowo juga, gitu ya. Saya luar biasa kalau beliau pernah menyampaikan, bahkan sampai Antartika kita akan kejar. Apalagi beliau kan ketua umum Partai Gerindra gitu ya. Beliau pernah menyampaikan, baik dari Partai Gerindra, kalau ada yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana korupsi ini, akan disikat ya. Akan dikejar sampai Antartika sekalipun. Ini luar biasa saya kemarin dengarnya itu ya. Sangat menggelegar sekali. Saya rasa, wah ini seorang pemimpin yang ditunggu-tunggu nih untuk memberantas korupsi gitu ya. Tapi oke lah, terlepas daripada itu saya akan coba melirik komentar teman-teman kita ya, penilaian masyarakat Indonesia terkait pernyataan Pak Hotman Paris, Pak Ahok, dan mungkin tadi ada beberapa pegiat-pegiat di media sosial atau rakyat Indonesia yang menyoroti masalah kasus di Pertamina ini. Orang jujur banyak musuhnya, semoga Pak Ahok dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hidup Ahok yang setuju like. Banyak yang like ya, 274 ya. Rata-rata komentar 1,4 ribu mendukung Pak Ahok, semangat Pak Ahok ya selalu. Ya pasti dukung Pak Ahok lah gitu ya. Kenapa mendukung Pak Ahok? Ya karena Pak Ahok itu punya tujuan baik untuk membantu mengungkap kasus ini gitu ya. Ya terlepas kemarin-kemarin kenapa enggak, barangkali ada hal-hal yang mungkin tidak memungkinkan Pak Ahok untuk mengungkap atau apapun itu, tapi saya rasa rekam jejaknya tadi sudah jelas ya disampaikan Pak Ahok ya, bahwa pernah juga gitu ya diungkap, dilapor, dikasih tahu ya dan sebagainya ya. Mari kita dukung Ahok membersihkan tikus-tikus pengerat di negara ini supaya anak cucu kita merasakan merdeka yang sebenarnya. Oh, gimana juga saya dan teman-teman tetap dukung Pak Ahok, lebih percaya Pak Ahok, semoga Pak Ahok panjang umur dan sukses selalu. Saya lebih percaya Pak Ahok daripada Hotman. Pak Ahok tegas, jujur, nggak bermasalah. Maju terus Pak Ahok, saya yakin 100% Pak Ahok berkata jujur, nggak mungkin membela penjahat koruptor. Terus maju Pak Ahok, ya, saya dukung biar semua koruptor terbongkar. Ini demi rakyat, saya doa Pak Ahok sehat selalu, maju terus. Biarkan Ahok berbicara, mudahan maling-maling terbongkar semuanya. Biarkan diselesaikan oleh Bapak Prabowo sehat selalu Pak. Daripada Hotman lebih bangga dengan almarhum Alvin Lim, pengacara jujur dan merakyat. Ayo semua warga Indonesia yang senang kejujuran dukung Pak Ahok untuk membongkar korupsi Pertamina.
Semoga Pak Ahok diberi kesehatan, ayo maju terus Pak, demi membela rakyat yang lagi nggak baik-baik saja. Pak Ahok itu selalu teliti dalam segala hal yang saya yakin Ahok selalu di jalan yang benar. Maju Pak Ahok, siapapun itu lawan demi kebenaran. Ya, sangat mulia sebetulnya tujuan Pak Ahok ini teman-teman ya, tapi masih ada aja komentar-komentar dari pihak-pihak lain yang ya semacam menyerang Ahok lah gitu ya. Tenang Pak Ahok, orang baik di mana-mana dimusuhi dan di reshuffle. Oknum pengacara pasti ada permainan dengan masalah. Saya doakan Pak Ahok jadi presiden. Kalau misalkan ini kan teman-teman pernah dengar mungkin ya podcast gitu ya, Pak Ahok itu keras banget ya. Kalau saya jadi dirut, saya pecat tuh semua ini segala macamnya gitu ya. Di luar biasa. Oke, kemudian wajar kalau Ahok nggak akan terpilih jadi presiden di negara ini. Karena para koruptor sudah pasti dibabat habis sampai ke akar-akarnya. Jadi bagi yang pro koruptor pasti nggak suka sama gaya kepemimpinan Pak Ahok. Tapi bagi yang nggak pro koruptor pasti senang punya pemimpin seperti Ahok yang bersih, jujur, dan berani. Masih Ahok lanjut semua semangat dan sehat. Kesaksian sangat butuh. Mas Ahok tegas dan lugas, Tuhan meridhoi perjuangan panjenengan, salam Eka Sakti. Tapi Pak Ahok mintanya sidangnya terbuka, disiarkan secara live. Mungkin tujuannya agar ini bisa terang benderang gitu ya, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu tentang kejahatan yang ada di PT Pertamina atau mungkin ya kasus korupsi Pertamina inilah gitu ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Saya minta maaf kalau penyampaian ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud memprovokasi, mungkin masa lalu, apalagi menuduh sebagai hal-hal yang tidak negatif, hal-hal yang negatif gitu ya. Sorry saya salah ngomong ya. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.